Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum awalan wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd. Ummatal Islam azzani Allah wa iyyakum. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terpenting adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya, tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas Nabi besar kita, atas junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Di antara karakter orang-orang kafir dari zaman rasul-rasul terdahulu sampai kepada zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka gemar mengejek dan mengolok-olok rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 11, "Wa ma ya'tihim min rasul," dan tidaklah datang seorang rasul pun kepada mereka illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan pasti mereka selalu memperolok-olok rasul tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 30, "Ya hasratan 'alal ibad," alangkah besarnya penyesalan terhadap para hamba-hamba tersebut. "Ma ya'tihim min rasul," tidaklah datang seorang rasul pun kepada mereka illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka pasti selalu memperolok-olok rasul tersebut. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Demikianlah sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Bahwa para rasul diejek dan diolok dan diperolok-olokkan oleh sebahagian kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 6 dan 7, "Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin," dan berapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada umat-umat terdahulu. "Wa ma ya'tihim min nabiyyin," dan tidaklah datang seorang nabi pun kepada mereka illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka pasti selalu memperolok-olok nabi atau utusan tersebut. Akan tetapi umat al-Islam
Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga para rasulnya, terutama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang senantiasa, dari orang-orang yang memperolok-olokkan mereka, dari orang yang mengejek-ejek mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 95, "Inna kafainakal mustahzi'in." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami memelihara engkau wahai Muhammad, kami menjaga engkau wahai Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan engkau. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghinakan dan akan mengazab siapapun itu yang lancang menghina Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang lancang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 41, "Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah diperolok-olok beberapa orang rasul sebelum engkau wahai Muhammad. "Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum." Maka turunlah azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah mengejek rasul-rasul tersebut. Maka nubihi yastahziun, terhadap apa yang mereka perolok-olokkan. Maka umat al-Islam, sehebat apapun orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehebat apapun orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun orang tersebut, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dan akan binasakan ia, ajilan au ajilan, cepat atau lambat. Tidakkah kita baca dalam sejarah bagaimana dahsyatnya kekuatan Persia, bagaimana dahsyatnya kekuatan kerajaan Persia di masa itu. Akan tetapi di belakang hari, mazzaqallahu mulkahum, Allah Subhanahu wa taala mengoyak-ngoyak, Allah Subhanahu wa taala merobek-robek kerajaan mereka atas kelancangan rajanya, merobek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah juga telah mencatat berapa banyak orang yang telah dihinakan, berapa banyak orang yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kelancangan mereka mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejek, mereka mengolok-olok utusan Allah Subhanahu wa taala, makhluk terbaik yang pernah ada di alam semesta ini. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikahkan putrinya, yaitu Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha dengan Utaibah, anaknya Abu Lahab. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, Abu Lahab alaihi la'natullah memerintahkan anaknya yaitu Utaibah untuk menceraikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma arada Utaibatul khuruja ila Syam ma'a abihi. Sejarah mencatat bahwa tatkala Utaibah hendak keluar, hendak bersafar, hendak berangkat ke negeri Syam bersama dengan ayahnya yaitu Abu Lahab alaihi la'natullah. Qala, maka si Utaibah berkata, "La'atiyanna Muhammadan wa udhiyannahu." Aku pasti akan mendatangi Muhammad. Dia berkata kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus mertuanya pada saat itu. Dia mengatakan, "La'atiyanna Muhammadan." Aku pasti akan mendatangi Muhammad. Wa udhiyannahu, dan aku pasti akan menyakiti Muhammad. Fa'atahu faqala, maka Utaibah mendatangi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata di hadapan Nabi kita yang juga sekaligus mertuanya pada saat itu. Ia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni kafirun bin najmi idza hawa wa bil ladzi dana fatadalla." Wahai Muhammad, aku kufur terhadap surah An-Najm yang telah diturunkan kepadamu. Bukan hanya sampai di situ saja. Tsumma basaka amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang enggak tahu diri ini meludah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sampai di situ saja. Wa tallaka ibnatahu Ummu Kalsum. Kemudian Utaibah pun menceraikan anak Rasulullah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fagadiba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka. Wada'a alaihi faqala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan atas Utaibah. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Allahumma ya Allah, sallit alaihi kalban min kilabik." Kuasakanlah atasnya dari anjing-anjingmu ya Allah. Fa kharaja Utaibatu ma ashabihi fi 'irin ila Syam. Lalu kemudian setelah itu tidak lama kemudian, maka Utaibah pun keluar bersama, berangkat bersama kafilah dagangnya ke negeri Syam.
hatta idza kanu fi tariqihim za'ara asadun, sampai ketika mereka di tengah perjalanan terdengar singa mengaum. Faja'alat faraisu Utaibata tar'udu, maka mulailah Utaibah pada saat itu ketakutan. Maka teman-temannya pun, maka rombongannya pun bertanya kepada Utaibah, min ayyi syai'in tar'udu, apa yang membuatmu ketakutan wahai Utaibah? Maka Utaibah mengatakan, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, da'a alayya, telah mendoakan keburukan atasku, wa ma turaddu lahu da'wah, dan kita semua tahu doanya Muhammad tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma namu, maka tatkala mereka tidur semuanya, ahatu bihi, maka mereka pun mengelilingi Utaibah sebagai bentuk penjagaan terhadap Utaibah. Wa ja'aluhu fi wasatihim, lalu kemudian mereka pun menempatkan Utaibah di tengah-tengah mereka. Faja'al asadu, maka tidak lama kemudian, maka benarlah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'al asadu, maka tidak lama kemudian datanglah seekor singa. Fashammaru usahum, lalu kemudian singa tersebut mengendus kepala mereka satu persatu. Hatta intaha ila Utaibah, sampai singa tersebut sampai mengendus kepalanya sampai kepada Utaibah alaihi laknatullah. Fahashama ra'sahu hashmatan faqada alaih, maka singa itu pun menerkam kepala Utaibah dan memecahkan kepala Utaibah. Umat al-Islam, a'azzani Allahu ayyakum. Kisah lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwa di tengah berkecamuknya perang Badar, tiba-tiba muncullah dua anak muda yang usianya masih sangat belia pada saat itu di hadapan beliau. Dengan mengedipkan matanya, salah seorang di antara mereka berkata kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ya ammi, hal ta'rifu Aba Jahlin, wahai pamanda, apakah pamanda mengenal manusia yang bernama Abu Jahal? Maka Abdurrahman radhiyallahu taala anhu keheranan. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya kepada anak kecil ini. Beliau mengatakan, "Na'am, ma hajatuka ilaihi ya bena akhi?" Betul sekali wahai ananda, saya mengenal orang yang bernama Abu Jahal. Saya mengenal manusia yang bernama Abu Jahal. Akan tetapi apa keperluanmu apa urusanmu terhadap Abu Jahal? Anak muda itu menjawab, anak kecil ini menjawab, ukhbirtu, aku telah diberitahu, annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia yang bernama Abu Jahal ini senantiasa mencela, memperolok-olok, mengejek dan menzolimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi. Kemudian selanjutnya anak kecil itu berkata, demi Allah Subhanahu wa taala, la in ra'aituhu, andai aku melihat manusia yang bernama Abu Jahal, la yufariqu sawaida hatta yamutal ajalu minna, maka aku tidak akan melepaskan manusia yang bernama Abu Jahal tersebut sampai ia atau aku yang mati duluan. Maka di tengah keheranan beliau terhadap keberanian kedua anak kecil yang masih sangat belia ini, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu melihat Abu Jahal dari kejauhan yang sedang mengelilingi pasukannya dengan penjagaan yang super ketat. Maka beliau pun berkata kepada kedua anak muda ini, ala inna hadza sahibakuma alladzi sa'altumani, wahai ananda, itu dia orang yang kalian cari, yang barusan kalian tanyakan kepadaku. Maka kedua anak muda ini bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya melesat ke arah Abu Jahal. Maka Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal alaihi la'natullah, dijatuhkan oleh dua orang anak kecil sebelum akhirnya diinjak dan dipenggal oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikianlah umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Allah Subhanahu wa taala menghinakan dan membinasakan orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui tangan dua orang anak kecil. Umat al-Islam, ada satu kisah lagi yang dikisahkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Ad-Durarul Kamina fi Ayanil Ma'a Ats-Tsaminah. Beliau mengatakan, anna ba'da umara'il Mughuli tanassara, bahwa ada sebagian penguasa Mongol yang murtad menjadi Nasrani. Fakhadara indahu jama'atun min kibarin Nasara wal Mughul. Suatu hari sejumlah pembesar Nasrani dan Mongol berkumpul di majelis mereka. Faja'ala wahidun minhum yantakisun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah salah seorang di antara mereka menghina dan mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka kalbu saydin marbutun. Sedang di ruangan tersebut terdapat seekor anjing pemburu yang terikat. Falamma aktsara min dzalik,
Maka tatkala orang tersebut semakin menjadi-jadi penghinaannya terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasaba alaihi al-kalbu fa khashimahu. Tiba-tiba anjing tersebut menerkamnya dan berhasil mencakar-cakar wajahnya. Fa khallasuhu minhu. Maka orang-orang yang hadir pada saat itu berusaha menyelamatkan orang tersebut dari anjing itu. Wa qala ba'du man hadara. Dan berkatalah sebagian orang yang hadir pada saat itu, hadza bi kalamika fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini karena buruknya ucapanmu, ini karena bentuk ejekan engkau terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ia berkata, kalla, bukan itu sebabnya. Bal hadzal kalbu azizun nafsi. Anjing ini hanya terlalu peka. Wa ala ushiru biyadi fa dhanna anni uridu an adribahu. Sehingga ia menyangka aku akan memukulnya dengan isyarat tanganku ke arahnya. Thumma ada ila ma kana fihi fa'atala. Kemudian ia pun kembali mencela dan menghina Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan celaan yang lebih panjang lagi. Fa wasabal kalbu marratan ukhra. Maka tiba-tiba anjing tersebut kembali meloncat. Fa qabada ala zardamatihi. Dan anjing itu menggigit kerongkongannya. Fa qala'aha. Lalu kemudian anjing tersebut menggigit kerongkongannya hingga putus. Famata min hinihi. Maka orang tersebut meninggal seketika itu juga. Maka dengan sebab itu, maka masuk Islamlah 40.000 orang Mongol pada saat itu juga. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikianlah akhir dan kesudahan yang pasti dialami oleh siapapun itu yang mencoba menghina dan merendahkan Nabi mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, dari jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada seluruh orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku dirinya beriman kepada Rasulullah dan kepada hari akhir, agar mengagungkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menghormati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak mendahului perkataan beliau, dengan tidak mendahului sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Janganlah kalian mendahului firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un alim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ibadallah, di antara bentuk pengagungan seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tidak mengangkat suara melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan sekali-sekali kalian mengangkat suara kalian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fauqa sautin nabi, melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian berkata kepada beliau dengan suara yang keras. Janganlah kalian berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kalian berbicara keras antara kalian dengan yang lainnya. Antahbata a'malukum, maka terhapuslah dengan itu, dengan kalian bersuara lebih tinggi dari suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terhapuslah pahala amalan-amalan kalian. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak menyadari. Ibadallah, jika mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bisa mengakibatkan terhapusnya seluruh pahala amalan-amalan seorang muslim, maka bagaimana lagi dengan berbagai macam bentuk kelancangan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang terhadap nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita semua agar memanggil beliau dengan penuh adab, dengan penuh penghormatan,
tidak seperti panggilan kita kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 63, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum." Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul di antara kalian ka du'a ibadikum ba'da, seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ibadallah, maka alangkah lancang dan sangat besar dosa orang-orang yang berani menggandengkan nama beliau yang mulia, menggandengkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan barang yang haram dan najis, seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia-manusia yang tidak tahu diri saat ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "wa malaikatahu," dan seluruh malaikat-malaikatnya, "yusalluna 'alan nabi," bersalawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan berikanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salam penghormatan yang sebaik-baiknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzubika minal baras. Allahumma inna na'udzubika minal junun. Allahumma inna na'udzubika minal juzam. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il askam. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.